Halo semua, salam sejahtera, semoga sehat selalu. Kami dari kelompok 9 beranggotakan Jessica, Wisnu, Vina, Fadia, dan Sarah akan mempresentasikan makanan fermentasi pilihan kami, yaitu gochujang. Berikut adalah overview dari presentasi kami. Hidangan Korea, terutama makanan berat, terkenal akan kelengkapannya dengan set makanan berupa nasi, sup, kimchi, side dish, dan jang. Jang merupakan komponen esensial berupa bumbu atau saus yang umumnya merupakan hasil fermentasi pasta kedelai. Jang dibagi menjadi doenjang, gochujang, kanjang, dan chutkal. Gochujang sendiri tercatat dalam dokumen pemerintahan China pada pertengahan abad ke-9 dan pada tahun 1443 dalam dokumen obat-obatan Korea. Gochujang paling populer berasal dari daerah Suncheon dan sering dikonsumsi oleh kaisar dari dinasti Joseon. Fermentasi kedelai mengandung asam amino dan senyawa aromatik yang dapat meningkatkan aroma dan cita rasa makanan. Oleh karena itu, gochujang banyak digunakan sebagai bahan pembuatan kuk dan jjigae. Bumbu untuk daging seperti bulgogi, sashimi, dan berbagai hidangan Korea seperti naengmyeon, bibimbap, tteokbokki, atau sebagai saus pendamping. Gochujang sejak dulu dipercaya dapat meredakan gangguan pencernaan. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi gochujang dapat mencegah obesitas dan diabetes. Gochujang sering disebut sebagai fermentasi pasta cabai merah dan secara tradisional dilakukan di dalam changdok atau wadah dari tanah liat. Bahan baku gochujang secara umum adalah bubuk cabai dari cabai khusus yaitu Capsicum annum yang memiliki cita rasa pedas manis, tepung beras ketan, garam, pasta kedelai fermentasi atau meju, dan koji. Beberapa menggunakan tepung barley malt sebagai pengganti tepung beras. Gochujang memiliki karakteristik bentuk pasta berwarna merah dengan rasa manis dan gurih hasil fermentasi, serta rasa pedas dari cabai. Gochujang memiliki unik kepedasan yang ditentukan berdasarkan kromatografi gas dan HPLC. Kategori pedas dibagi menjadi 5, mild, slight, medium, very hot, dan extreme hot, seperti tertera pada slide berikut. Saya, Vina, akan melakukan pembahasan mengenai proses produksi. Salah satu komponen pada gochujang yang penting berupa meju. Apa itu meju? Meju merupakan kedelai yang telah dilakukan fermentasi dengan kultur murni berupa Aspergillus dan Bacillus sp atau berupa mikroflora alami yang digunakan dalam gochujang tradisional. Nah, dalam gochujang tradisional ini terdapat banyak sekali jenis bakteri ataupun fungi karena melibatkan fermentasi secara alami. Bakteri ini akan meningkatkan atau memengaruhi cita rasa, sementara fungi akan memengaruhi tekstur permukaan pada gochujang. Berikut merupakan beberapa jenis mikroba yang terlibat atau terkandung di dalam gochujang tradisional. Dapat ditemukan bakteri, fungi, maupun ragi. Meju ini berperan penting dalam cita rasa gochujang karena terkandung metabolit maupun bakteri dan juga mikroba dan kaitan di antara keduanya di dalam produk tersebut. Berikut merupakan proses pembuatannya yang diawali dengan bahan baku berupa kacang kedelai, kemudian dilakukan serangkaian proses sehingga didapatkan produk atau output berupa powder atau bubuknya, kemudian dilakukan fermentasi dengan dalam hal ini yaitu berupa kultur murni, kemudian dilakukan serangkaian proses lanjutan dan didapatkan meju. Selanjutnya berupa proses produksi secara tradisional yang mana ditulis oleh Zhang et al. Pada tahun 2011. Diawali dengan persiapan bahan berupa malt yang telah direndam selama 6 jam, kemudian telah dipanaskan selama 1 jam pada temperatur 60 derajat Celcius, dan telah dilakukan filter. Juga beras ketan yang telah dihaluskan. Kedua bahan dicampurkan, kemudian dipanaskan selama 30 menit, lalu didinginkan. Setelah bahan baku dingin, dilakukan sakarifikasi selama 5 jam pada temperatur 50 derajat Celcius, kemudian ditambahkan penyedap berupa cabai bubuk dan garam, juga ditambahkan starter fermentasi berupa meju bubuk. Lalu dicampurkan, dilakukan fermentasi selama 1 hingga 2 tahun, sehingga dihasilkan gochujang. Berikut merupakan komposisi dari yang telah dituliskan oleh Zhang et al. Pada tahun 2011. Komposisi ini yaitu perbandingan antara bahan tersebut dibandingkan dengan total gochujang yang telah diproduksi atau dihasilkan. Rasio bahan baku ini sangat penting diaplikasikan karena berkaitan dengan kualitas gochujang selain dari faktor-faktor lainnya seperti proses fermentasi, kondisi pematangan, serta jenis meju ataupun koji. Dalam hal ini dilakukan fermentasi secara alami di mana pada pembuatan meju itu sendiri menggunakan kultur berupa campuran atau kultur alami yang didapatkan dari lingkungan sekitar.
Hal ini juga akan memengaruhi proses fermentasi dari meju yang akan berimplikasi pada pembuatan gochujang itu sendiri berupa cita rasa, kemudian kualitas produk akhir, dan sebagainya. Lalu dilibatkan juga berupa bakteri dan fungi yang akan berproliferasi pada meju yang akan melakukan proses berupa fermentasi ataupun juga pematangan dan aging dalam waktu yang lama. Hal ini yang membedakan antara proses fermentasi secara tradisional maupun secara terkontrol. Kemudian, didapatkan juga side effect atau negatif side effect berupa kontaminasi pada kultur meju yang digunakan dalam pembuatan gochujang secara tradisional ini, sehingga didapatkan bau dan rasa yang tidak sedap pada gochujang. Baik, selanjutnya berupa industri terkontrol. Hal ini didapatkan dari paper yang telah ditulis oleh Zhang et al. 2017 yang membaginya menjadi 4 proses utama. Yang pertama yaitu proses fermentasi. Diawali dengan persiapan raw material berupa beras putih dan coklat dan juga gandum. Kemudian bahan-bahan tersebut ditambahkan inokulum berupa Aspergillus oryzae, dilakukan fermentasi pada kondisi optimumnya, yaitu dengan temperatur 30 derajat Celcius selama 36 jam. Akan didapatkan produk berupa koji, lalu dilanjutkan dengan proses kedua berupa penambahan meju sebagai starter fermentasi. Didapatkan semi-finished product sebelum pematangan atau SP1, dilanjutkan dengan proses pematangan, yaitu pada temperatur 25 hingga 30 derajat Celcius selama 21 hari. Maka didapatkan semi-finished product atau SP2, dilanjutkan dengan penambahan cabai dan cita rasa atau perisa tertentu, sehingga didapatkan gochujang. Berikut komposisi yang juga ditulis oleh Zhang et al. Pada tahun 2017 dengan prosen-prosen dari setiap komponen dibandingkan dengan jumlah akhir dari gochujang yang didapatkan atau dihasilkan. Dalam hal ini terlibat Bacillus subtilis dan Aspergillus oryzae, yang mana Aspergillus oryzae akan terlibat dalam pembentukan cita rasa tertentu. Dilakukan proses fermentasi ini menggunakan controlled fermentation, di mana akan didapatkan produk terstandarisasi, akan menghindarkan kontaminasi dan produk toksik, dan juga akan mengurangi waktu produksi dan parameter terkontrol. Fermentasi gochujang. Nah, yang pertama, gochujang tersebut merupakan makanan fermentasi yang dibuat dari inokulum berupa koji. Nah, koji sendiri dibuat dari nasi yang ditambah dengan Aspergillus oryzae. Setelah itu, koji akan diinokulasikan pada pasta cabai yang kemudian akan difermentasi lebih lanjut dan akan dihasilkan gochujang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagaimana karakteristik dari Aspergillus oryzae, kemudian bagaimana metabolisme pada pasta cabai sehingga dihasilkan gochujang, dan bagaimana proses yang terjadi pada koji. Kemudian di sini akan dibahas mengenai morfologi dari Aspergillus oryzae dan karakteristiknya secara umum. Yang pertama, Aspergillus oryzae merupakan fungi multiseluler yang berspora dan
dia itu memiliki karakteristik pertumbuhan berupa aerob obligat, sehingga dia membutuhkan oksigen, kemudian dia tumbuh optimum pada kelembapan atau kandungan air 35%, kemudian dia tumbuh optimum pada suhu 25 hingga 30 derajat, dan dia memiliki kerentanan terhadap pH 3 hingga 8, dan dia mampu tumbuh optimum pada pH 6. Peran dari Aspergillus oryzae dalam produksi gochujang sendiri adalah kemampuannya dalam memproduksi enzim. Yang pertama adalah enzim amilase. Aspergillus oryzae mampu menghasilkan enzim amilase yang berfungsi untuk memotong ikatan glikosidik pada polisakarida yang akan dihasilkan gula sederhana yang akan memasuki proses metabolisme selanjutnya. Kemudian, Aspergillus oryzae juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan enzim protease yang fungsinya adalah untuk memutus ikatan peptida pada protein sehingga dihasilkan asam amino sederhana. Nah, selain kedua enzim tersebut, Aspergillus oryzae juga dapat menghasilkan enzim hidrolitik lain yang memiliki fungsi spesifik terhadap produk metabolitnya masing-masing. Aspergillus oryzae dalam memfermentasi nasi menjadi koji memiliki jalur metabolisme sebagai berikut. Yang pertama, polisakarida akan diubah menjadi gula sederhana berupa maltosa, glukosa, fruktosa, silosa, dan lain sebagainya, yang kemudian dia akan masing-masing dapat menjadi prekursor untuk menghasilkan senyawa organik seperti asam kojak, sorbitol, asam glukonat, dan lain-lain. Glukosa sendiri akan masuk ke siklus glikolisis, akan dihasilkan gliserat 3-fosfat, kemudian dihasilkan pirufat, dan diubah menjadi asetil-CoA. Nah, dalam prosesnya, gliserat 3-fosfat juga akan menjadi prekursor untuk sintesis beberapa asam amino. Pirufat juga akan menjadi prekursor untuk sintesis asam amino seperti alanin, aspartat, dan nikotinat. Kemudian juga akan menjadi prekursor untuk sintesis asam laktat. Siklus TCA atau melanil-CoA. Nah, asetil-CoA yang memasuki siklus TCA akan diubah menjadi beberapa asam-asam organik yang kemudian dapat berfungsi sebagai prekursor untuk sintesis asam amino. Nah, asetil-CoA yang akan diubah menjadi melanil-CoA, dia akan berperan dalam biosintesis fosfolipid. Glukosa selain melalui jalur glikolisis juga dapat melalui jalur siklamat, di mana pada jalur ini akan disintesis beberapa asam amino esensial seperti triptofan, tirosin, fenilalanin, dan lain sebagainya. Namun dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan glukosa yang diubah atau yang masuk ke dalam jalur glikolisis. Yang dihasilkan oleh Aspergillus oryzae. Yang pertama adalah gula. Kelompok gula dihasilkan seperti gula sederhana, seperti silosa, gula alkohol seperti gliserol, asam organik seperti suksinat, kemudian asam fenolik seperti hidroksibenzoat. Nah, kelompok kedua adalah asam amino. Asam amino yang dihasilkan itu seperti alanin, prolin, glisin, serin, dan lain sebagainya yang akan berpengaruh terhadap rasa dari gochujang. Nah, produk ketiga adalah asam lemak seperti asam palmitat, asam linolenat, dan lain sebagainya. Kemudian produk yang terakhir adalah vitamin berupa asam nikotinat. Skincare juga mampu memetabolisme senyawa kapsaisin, yaitu senyawa yang menyebabkan rasa pedas pada pasta cabai. Kapsaisin akan mengalami proses konversi menjadi turunannya yang memiliki rantai karbon lebih pendek dan memiliki rasa pedas yang lebih rendah dibandingkan dengan kapsaisin. Proses yang terjadi adalah hidroksilasi omega dan lain sebagainya. Berikutnya adalah mikroba kedua, yaitu Bacillus amyloliquefasciens atau BA. Jadi di sini digunakan bakteri BA untuk memfermentasi nasi menjadi koji. Lalu koji ini nanti digunakan sebagai inokulum untuk membuat gochujang. Karakter utama dari Bacillus amyloliquefasciens sendiri adalah dia tumbuh optimal pada suhu 37 derajat Celcius dan di pH 7. Sifatnya adalah anaerob fakultatif dan dia adalah gram positif. Lalu ternyata BA ini banyak digunakan sebagai agen fermentasi kacang kedelai di industri. Kenapa? Karena sifatnya yang tumbuh dengan cepat dan dia banyak menyekresikan enzim ekstraseluler, yaitu amilase. Dari sini maka dibuatlah namanya, yaitu amyloliquefasciens.
Secara umum, perannya sendiri terhadap gochujang dan koji adalah dia menambahkan kemudahan bagi manusia terutama untuk mencerna bahan makanan itu, dan aktivitas antioksidannya akan meningkat juga. Lalu berikut merupakan pathway yang dijalani oleh BA pada pembuatan koji. Diawali dari polisakarida yang banyak diuraikannya menjadi maltosa dan pentitol, kemudian diuraikan juga menjadi glukosa, lalu menjadi asam shikimik yang banyak diuraikan menjadi asam amino aromatik seperti fenilalanin, tirosin, dan triptofan. Lalu glukosa akan diuraikan menjadi pirufat yang akan diuraikan kembali menjadi asam laktat, isoleusin, valin, dan leusin. Lalu banyak juga dihasilkan flavonoid seperti trisin dan apigenin, C-glukosil, C-arabinosida. Selanjutnya terjadi juga penguraian asam malonat menjadi beberapa jenis fosfolipid yang tercantum di bagan ini, dan di siklus TCA terjadi pembentukan glutamic acid, lisin, dan ornitin. Jadi di pathway ini sebenarnya yang diwarnai hijau adalah senyawa yang banyak dihasilkan oleh BA. Lebih banyak, cenderung lebih banyak daripada yang lainnya. Lalu di gambar sebelah kiri ini adalah rangkuman dari apa saja yang dihasilkan oleh Bacillus amyloliquefasciens yang telah tercantum di pathway yang tadi. Dan terjadi juga pembentukan siderofor dari BA, yaitu berupa Bacillibactin. Lalu dapat disimpulkan, pertama adalah di koji dan gochujang yang dihasilkan menggunakan BA memiliki kandungan asam organik yang cenderung lebih rendah daripada gochujang yang memanfaatkan Aspergillus oryzae, karena telah dicantumkan di pathway yang telah dijelaskan oleh Wisnu tadi, sehingga hal ini menyebabkan pH yang cenderung lebih rendah di gochujang dengan memanfaatkan Aspergillus oryzae. Jadi di sini pH-nya lebih tinggi. Kemudian di sini kandungan flavonoid, lisofosfolipid, dan asam aminonya cenderung lebih tinggi. Seperti yang telah dijelaskan melalui pathway dan di rangkuman sebelah kiri ini. Nah, flavonoid sendiri kandungannya yang tinggi dapat meningkatkan aktivitas antioksidan pada koji dan gochujang sendiri. Lalu terjadi aktivitas yang tinggi oleh beta-glukosidase dan protease yang dihasilkan oleh BA pada pembuatan koji ini. Lalu ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon kritik dan sarannya, dan semoga semuanya sehat selalu. Dan maaf kalau berisik, hehehe.